lihat itu apa fotonya Adril itu, fotonya Adril, akhirnya dia minta nomor nomor WA saya. Ketemu apa, habis itu pas besoknya ketemu sama dia, dia bilang, Nu boleh saya ke rumah gitu. Saya bilang, Pak, soalnya saya tidak kenal gitu. Bapak siapa? Aku mau bantu kamu katanya. Pemirsa podcast obrol ringan dimanapun Anda berada, kembali lagi kita berbincang-bincang bersama Ibu Ida ya. Tadi itulah beberapa cerita perjuangan yang disampaikan oleh Ibu Ida, ibunda dari Adril yang memiliki penderita hasil ya CT scan di Rumah Sakit Labuan Bajo itu bahwa dia menderita penyakit tumor abdomen. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa podcast bahwa ini kan sudah tahu, dana sudah ada kan pada saat itu ya. Setelah pemerintah desa, dari pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat, terus juga ada beberapa galang donasi yang sudah tercover termasuk masuk ke dalam rekening. Setelah itu apa yang dilakukan? Langsung berangkat atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Belum langsung ke berangkat. Kita masih menunggu dana dari pemerintah 5 hari tidak salah. Kita masih menunggu ya. Habis itu saya juga tidak tahu sama Pak. Kalau itu saya kurang tahu pada saat itu ya, seperti apa? Saya ketemu sama beliau, tapi maaf aku nggak lupa namanya. Lupa nama ya, tapi wajah masih ingat. Iya, masih ingat. Terus bagaimana? Aku ketemu sama dia lewat WhatsApp. Oh, WA. Chat WhatsApp ya. Dia tanya-tanya, pokoknya dia lihat itu fotonya Adril itu, fotonya Adril. Akhirnya dia minta nomor WA saya. Ketemu habis itu pas besoknya ketemu sama dia, dia bilang, Nu boleh saya ke rumah gitu. Saya bilang, Pak, soalnya saya tidak kenal gitu. Bapak siapa? Aku mau bantu kamu katanya. Akhirnya oke lah Pak, saya tunggu di rumah. Akhirnya dia ke rumah. Pas sore itu kami ke Labuan Bajo pas hari Kamis kami ke kantor Bupati. Kamis ya? Ya, hari Kamis kami ke aku lupa tanggal berapa, pokoknya aku lupa tanggalnya. Ibu Ida sama bapak beliau itu ya? Beliau sama bapak saya. Oh, bertiga? Kami naik mobil yang dia bawa. Oh, ketemu dia ke rumah. Langsung dia bilang, kita ke kantor Bupati, kita mau tanya uangnya itu udah keluar apa belum gitu. Uang dari pemerintah daerah? Ya, uang dari pemerintah daerah itu. Akhirnya pas sampai di kantor Bupati, katanya itu besok lagi, hari Jumat. Hari Jumat. Cuma tanggal lupa, bulan sudah lupa. Tanggal 9. Tanggal 9 bulan 7. Bulan 7 ya? Ya. Terus? Pas itu hari Jumat, ya kami ambil uang itu di kantor dinas sosial, ketemu sama Ibu Yulti. Sampai situ kami ketemu sama Ibu Yulti, diserahkan sama Ibu Yulti uangnya. Habis itu memang sebelum kami ke kantor dinas sosial itu, kami masih berkumpul sama wartawan yang bantu ya, yang mengkawal mengkawal
pendonasi Ya, untuk Adril ya, Pak Ya. Setir. Ya, memang itu cerita menarik sih. Yang tadi itu saya kurang tahu ya, yang informasi terkait ada salah satu masyarakat yang bantu membawa Ibu Ida bersama kakeknya ya. Terus setelah itu Setelah itu, sebentar, Ibu Ida belum menceritakan bahwa seperti apa mekanisme dan tahapan-tahapan yang dilakukan sehingga dana itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Itu modelnya kemarin seperti apa? Nah, jadi kan begini, saya mungkin menyampaikan saja begini. Kenapa pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat itu keluar dana? Itu kan kemarin itu ada surat disuruh surat kan, surat keterangan tidak sehat kalau tidak salah itu dikirim ke desa. Iya, kirim ke desa, dari desa iya kan? ke Kirimnya ke pemerintah daerah. pemerintah daerah. Jadi Habis. kita harus tahu juga sih, menyampaikan juga bahwa kerjanya step by step itu seperti apa, tahap administrasinya, supaya nanti jangan wah kok tiba-tiba ada cerita dana kan begitu. Ceritanya kan begitu, ada surat permohonan bantuan, surat kondisi dari desa Compang Lombo kan ke pemerintah daerah, sehingga rujukan dari situ kan pemerintah daerah mengeluarkan itu kan. Nah, dengan catatan Pak itu kan lampiran-lampiran surat-surat kesehatan Adril juga kan, sehingga hitungannya kan 5 hari 5 hari hitungan itu kan surat masuk ke pemerintah daerah ya kan. Nah, setelah surat sudah masuk 5 hari dari itu kan ketemu ya pada saat itu kan dengan Ibu Ida, dengan kakeknya Adril, dengan beliau yang tadi yang bantu itu, tokoh masyarakat itu ketemu kan. Nah, pada saat pertemuan itu apa hasil komunikasinya dan ketemu dengan siapa pada saat itu di kantor bupati? Ketemu sama bapak siapa saya juga tidak tahu namanya. Tahu. Ya, soalnya bapak itu yang tahu dia. Mereka suruhnya, Pak besok dananya itu di dinas sosial tanggal 9 Tanggal 9. pas hari Jumat. Bapak besok ke dinas sosial saja. Sosial ya. Pas hari Jumat Itu berarti kena tanggal itu hari Jumat ya, kan? tanggal 9. Tanggal 9 berarti 27. besok maksudnya itu kan hari Senin ya, jam kantor kan? Bukan, itu kan pertemuan ya, saya lebih kerucut lagi ya. Pertemuan itu kan jam hari Jumat tanggal 9 kan? Ya iya tanggal 9. Tanggal 9 kan, hari Jumat. Nah, disuruh oleh tidak tahu namanya, Ibu tidak tahu kan namanya. Besok Mereka suruh ke dinas sosial hari Jumat. Oh, hari Ke Jumat. iya langsung ke dinas sosial ini- pas berarti- ketemu sama kan hari itu kan ditelepon sama beliau disuruh ke dinas Beliau sosial. siapa? Pak siapa namanya? Hah? Hamid. Oh, saya maksudnya. Ya, ditelepon. Jangan sebut beliau, sampaikan saja di telepon gitu loh. Iya, ditelepon Sama suruh saya ke dinas gitu ya? sosial, disuruh dinas sosial mau ambil uang dananya udah masuk. Itu. Iya. Memang itu sih Kami kemarin kesana, kondisinya. Habis itu kami ke sana, sampai di situ lagi uangnya udah kami terima dari Ibu Yulti. Ya. Saya sangat berterima kasih sama Ibu Yulti juga karena sampai sekarang juga kan aku belum ketemu sama beliau. Ibu Yulti, ya. Ya, aku pas habis memang kemarin itu aku komunikasi sama dia itu pas Adrilnya sudah operasi, saya kasih tahu dia. Saya bilang, Ibu, tapi sudah saya kasih tahu ya, iya, setelah udah operasi kasih di tahu. Bali itu ya. Iya, aku lewat WA karena iya, dia bilang jangan lupa komunikasi saja Iya, gitu. iya. Tapi itu sekarang sih aku belum ketemu sama dia. Belum ketemu. Ya. Habis itu kami sudah terima uang dana itu. Habis itu apa ya? Kami cari untuk apa itu untuk vaksin. Ketemu belum vaksin pada ya, saat itu kan? habis itu pas hari Jumat itu. Vaksin juga belum. Ya, habis itu belum
masih cari-cari vaksin, Lokasi vaksin. lokasi vaksinnya di Labuan Bajo. Sama sekali nggak ketemu, Nggak ketemu. gitu. Tapi saya masih ingat pada situ kan di vaksinnya kalau tidak salah di pas keberangkatan itu ya. Ya, keberangkatnya Pas keberangkatan, hari Sabtu tanggal 10 di Puskesmas Benteng. Ya, itu kalau tidak salah hari Sabtu keberangkatan ke apa kan ke Bali kan. Ya. Hari Sabtu kan kita ketemu dengan dinas sosial pada saat itu hari Jumat. Ya. Nah, ketemu dengan Ibu Yulti bahwa kan informasi itu kan saya sering komunikasi juga dengan pemerintah pas itu dengan kondisi seperti itu. Makanya kemarin ya saya sampaikan hal itu bahwa dana itu sudah cair untuk segera berangkat kan pada saat itu. Apalagi pada saat itu kalau tidak salah di Bali itu ada PCR. itu tidak PPKM level keberapa kalau tidak salah ya, akses dari luar itu tidak masuk, susah masuk pada saat itu. Iya, Makanya susah di situ masuk. kita cari target, cari waktu yang pas pada saat itu seperti apa supaya sebelum penerapan PPKM itu diberlakukan harusnya berangkat sebelum itu kan begitu kondisinya kemarin kan. Terus Habis itu hari Sabtu berangkat dari Labuan Bajo ke Bali. hari Sabtu, oke. Dan semua persyaratan aman berangkat. Iya, persyaratan itu. Ada cerita menarik di situ. Sampai di situ di aku bandara. habis vaksin. Habis vaksin itu saya di swab Di di swab. Bandara Labuan Bajo. Ada cerita Memang menarik. iya, memang hari itu kan sorenya pas hari Jumat tuh aku kena hujan pas pulangnya itu. Iya, pas Nah, lagi urus kan. iya, semua pas pulang berkas itu memang keberangkatan. sebelum keberangkatan ke Bali itu, memang malam Sabtu itu kami ada acara di rumah kan. Nah, undang siapa Karobi Hah? sama siapa ya? Pak Hamid juga kan ada di situ. Iya, Nah, saya pas Robi itu kemarin kan, sama ya, kalau tidak salah Robi. ya Saya memang Robi. waktu itu malam itu aku nggak enak badan sih, pilek-pilek gitu. Nah, habis itu pas paginya itu aku vaksin lagi. Nah, dari vaksin itu langsung ke bandara. Sampai di bandara saya di swab. Belum di swab saya sudah bersin-bersin. Nah, sampai di situ aku nangis. Nangisnya kenapa pas nangis, itu? nangisnya kok aku nggak bisa ke sana gitu. Maka anaknya ini kan nggak mau sama orang lain dia. Yang pergi itu sama adik saya aja, Yohan, ke sana dia. Akhirnya saya telepon sama Ibu Yulti. Ibu, maaf hari ini aku nggak bisa berangkat karena apa? Saya swab itu di positif gitu. Ya langsung Ibu Yultinya bilang, terus mau gimana lagi? Soalnya saya ada di Ruteng dia waktu Ya, itu. ada acara keluarga beliau. Akhirnya saya telepon Kak Robi, bilang, Kak Robi saya ini nggak bisa berangkat. Saya telepon Pak Hamid juga, aku nggak bisa berangkat ke sana. Terus saya ini gimana gitu. Ya, langsung Pak Hamid bilang, gimana kalau bapaknya aja yang pergi gitu. Kakaknya ada, saya kakeknya, bilang, kan? kakak, bapak saya juga pilek dia. Kalau di swab juga kan pasti dia dikenal, apalagi dia kan belum vaksin. Sehingga yang Lewat dari habis itu, pokoknya saya tidak tahu sampai di situ saya nangis. Akhirnya saya pindah lagi swabnya di rumah sakit Kasih Ibu. Sampai situ saya dapat lagi di situ. positif. Positif. Langsung dah aku bilang udah adik saya aja yang pergi ke sana, Om Johan, Johan, ya? sama Adril. Nanti Terus berangkatlah mereka berdua iya, pada saat mereka itu. berangkat ke sana. Akhirnya saya 5 hari baru saya berangkat Isolasi tanggal diri. 15. Ya. Selama 17 hari. Katanya itu mereka bilang 14 hari. Nah, 14 hari, tapi saya puji Tuhan saya cuma 5 hari saja. 5 hari. 5 hari saja. Pas hari Kamis tanggal 15 bulan 7 saya ke sana. Itu dilakukan tes lagi ya. swab lagi. Saya di swab, disuruh sama ada tentara yang di bandara itu, katanya ada yang nggak boleh swab di sini aja. Coba kamu swabnya di pakai Sambi, situ ada klinik agung di situ. Oh. Sampai di situ juga menterinya bilang, adek kalau ke Bali itu nanti PCR. Jadi saya bilang nggak apa-apa, saya PCR, yang penting saya sudah sampai ke sana. Habis itu sehari itu saya berangkat. Langsung berangkat pada Iya, saat saya itu ya? berangkat. Terus Habis
sampai di sana aku berangkat dijemput sama adikku Johan. Yohan. Nah, sampai di situ sama saya nginap 2 hari di rumah tanteku. Belum ketemu langsung dengan Adril ya? Udah ketemu sama dia. Memang waktu itu pas ketemu sama dia tuh perutnya udah makin besar, Makin besar, ya? makin besar. Dia nggak bisa ngapain-ngapain sih, cuma duduk aja gitu. Terus pokoknya yang urat-urat dari perutnya itu keluar semua gitu. Nah, habis itu memang sebelum saya ke Bali itu adik saya sudah bawa dia ke rumah sakit. Di rumah sakit Sangla itu sama bapak kecil saya di sana. Mereka bawa ke rumah sakit Sangla. Mereka bawa semua surat-surat yang dari sini. Pokoknya sampai di sana itu aku cuman tahap yang kedua saja. Tahap yang kedua ya? Ya, tahap yang kedua sampai di sana. Yang sedihnya lagi pas di scan-nya itu dia ke yang ketiga kali. CT scan Scan pertama itu nggak dapat. Di Sangla ya? Nah, scan kedua lagi nggak dapat sama sekali. Apa yang maksudnya tidak dapat? Yang apa? pokoknya sabuk dia nggak lihat sama sekali penyakitnya itu apa di dalam perutnya itu. 2 kali. itu 2 kali. Untuk ketiga kalinya itu baru kelihatan. Itu udah saya menangisnya di situ. Apa Saya bilang, pada saat itu hasil CT scan ya, hasilnya? CT scan itu kelihatannya itu ginjal sebelah kirinya itu bengkak. Ginjal. Ginjal. Tidak tumor abdomen lagi. Tumornya itu hilang sama sekali. Terus habis dari situ scan yang ketiga kali itu baru kelihatan. Yang kasih dari sini itu nggak kelihatan sama sekali. Terus kelihatan dari scan-nya itu tumornya itu hilang sama sekali. Tumornya hilang. Cuma kelihatan itu Pembengkakan. ginjal itu bengkak. Habis itu ginjal bagian kirinya. Bagian kiri ya. Habis itu dari situ baru kelihatan itu, langsung dijelasin sama dokternya. Dokternya juga heran dia, anak ini kok sakitnya seperti apa, kok 2 kali dia CT scan tapi nggak ketemu gitu penyakitnya. Dokter juga bingung ya pada bingung saat juga itu ya? gitu. Karena memang CT scan pertama itu ya, pas yang ketiga kali itu dia dibius juga 3 kali. Biusnya juga. Bius 3 kali ya. Bius pertama dia masih gerak-gerak, kedua juga dia masih ngomong. Terus yang ketiganya itu baru itu Tidak baru terasa lah ya. ya. Bius masuk sudah aman. Aman. Tidak terasa sakit apa semua kan? Ya, tapi habis di bius itu berapa ya, 2 jam lagi dia baru sadar. Tapi nggak boleh makan sama sekali kan puasa. Sebelum dilakukan operasi ya? Belum Belum ya? belum operasi, masih nunggu 2 bulan lebih lagi baru operasi dia. Oh gitu. Pokoknya Intinya bagaimana? Intinya begini. Sambil kita ini kan cerita ini sangat menarik ya. Menarik seperti apa perjuangan dari titik awal sampai hari ini sudah ya bersyukur sudah selesai kan. Ya mungkin kita ngopi-ngopi dulu biar suasana ketegangan itu ya kita hilangkan toh. Mari kita ngopi dulu Ibu Ida. Ini kan kopi khas Flores. Jadi kita nikmati ya namanya ngopi, ada kita ngopi